Ternyata ada yang jauh lebih mengerikan dari tindakan begal di jalanan ibu kota, yaitu ketika seseorang yang berdarah-darah datang ke rumah sakit, tapi bukan ditolong, malah diabaikan. Itulah yang dialami seorang anak muda dari suku Baduy, korban begal yang datang mencari pertolongan, tapi justru ditolak karena tak punya KTP. Rumah sakit, tempat di mana seharusnya nyawa manusia diselamatkan tanpa syarat, justru berubah menjadi ruang seleksi administratif. Apakah sekarang syarat untuk disembuhkan harus pakai kartu identitas, sementara darah pasien dianggap tidak sah karena berasal dari suku terpencil? Dan ketika rakyat menjerit marah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung malah menenangkan publik dengan alasan klasik. Tidak ada penolakan, hanya masalah komunikasi. Masalah komunikasi? Serius? Pak Gubernur, anak Baduy itu berdarah, tubuhnya luka, datang meminta pertolongan? Apakah teriakan tolong sudah tidak cukup jelas sebagai bentuk komunikasi? Apakah petugas rumah sakit butuh translator khusus untuk memahami bahasa kesakitan? Kalau benar hanya miskomunikasi, maka miskomunikasi macam apa yang membuat seseorang harus menunggu dalam derita? Dan kalau ini bukan penolakan, maka apa bedanya membiarkan seseorang berdarah tanpa tindakan? Masalah komunikasi, kata Anda, Pak Gubernur. Tapi mungkin yang sebenarnya bermasalah bukan komunikasinya, melainkan hati dan nuraninya. Rumah sakit kehilangan empati, pejabat kehilangan kepekaan, dan rakyat kecil, seperti anak Baduy ini, lagi-lagi menjadi korban dari sistem yang lebih sibuk dengan urusan kertas daripada urusan nyawa. Jakarta boleh punya gedung tinggi dan slogan megah tentang kemajuan, tapi kalau di ruang gawat darurat masih ada nyawa yang ditimbang pakai KTP, maka ibu kota ini sedang sakit parah. Bukan karena virus, tapi karena kehilangan rasa kemanusiaan. Mungkin sebelum mengajari rakyat tentang komunikasi, para pejabat dan petugas rumah sakit perlu belajar dulu cara berbicara dengan hati. Karena darah yang menetes di lantai UGD seharusnya sudah cukup keras untuk didengar. Jika saja nurani mereka tidak tuli. Saya hanya ingin bertanya satu hal kepada para pejabat dan pengelola rumah sakit di negeri ini. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan? Bukan dengan telinga, tapi dengan hati.